yang bisa mengampuni dosa orang. Powerful living akan nampak dalam praktek ini. Setiap kali saya dapat pewahyuan, saya harus tanya Roh Kudus untuk minta bukti di firman mana yang ada hal ini. Maka itu kalau saudara terhadap orang yang berdosa kepada saudara saja belum bisa ngampuni, bagaimana kita mau pakai otoritas ini mengampuni orang yang gak urusan dengan kita? Tanpa kita sadari otoritas ini yang kita pakai yang bagian B. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jangan sekolah teologi dulu untuk bisa mengerti ayat ini kelamaan dan kemahalan, saudara. Langsung ngerti saja hari ini. Gampang kok. Maka jawabannya begini. Berarti kalau dunia itu banyak dosa, bukan gara-gara setan, tapi gara-gara setan-setan Kristen ini tadi. Betul? Karena kita yang punya otoritas untuk mengampuni dosa, kita tidak pakai. Gimana contohnya? Karena waktu dengan cepat nanti saya akan tunjukkan. Terima kasih para gembala sudah mengizinkan. Saudara, pelayanan yang sesungguhnya adalah menghidupkan orang dan mengampuni orang. Katakan amin. Maka kalau virus ini kita bawa ke dunia, dunia akan sembuh. Contoh, dan ini terakhir, adalah kitab Filemon. Mari kita melihat. Paulus mempraktekkan otoritas itu mengampuni dosa orang. Filemon itu pasti susah dicari karena jarang dikotakan. Tetangganya Ibrani. Sebelum Ibrani itu Filemon. Kitab Filemon ini dahsyat buat saya, saudara. Kalau saya tidak sering pelayanan ke penjara, saya nggak bisa menguraikan firman ini dengan hidup. Tapi karena saya sering ke penjara dan saya bisa ngerti keadaan penjara sesungguhnya. Kalau Tuhan izinkan, pertengahan Juni ini kami akan kembali ke Nusa Kambangan lagi. Masih cocokkan waktu. Kisahnya begini, saudara. Hari itu Onesimus sudah bebas dari penjara. Kalau hukuman sudah selesai, ternyata anak muda ini nggak mau pulang. Mau minta tinggal di penjara. Karena aneh, bukan? Yang lain minta cepat-cepat bebas, ini minta tinggal. Kenapa? Karena hidupnya berubah. Dalam penjara itu, anak ini kehilangan figur bapak. Lalu Paulus jadi papanya. Dan dia sayang dengan Paulus. Lalu Paulus tulis surat kepada Filemon untuk mengantar anak ini pulang ke rumah mantan majikannya. Filemon itu orang kaya, cinta Tuhan, donaturnya Paulus, sayang Paulus, akrab bersahabat. Ternyata salah satu pegawainya pernah berbuat kriminal di rumah Filemon, lalu dijeblosan dalam penjara. Nggak taunya jumpa Paulus. Anak ini bertobat. Hidupnya berubah. Kita akan lihat bagaimana proses mengampuni dosa orang yang ada sangkut paut dengan dirinya. Ayat 8. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua lagi pula sekarang di penjara karena Kristus Yesus. Jadi Paulus minta Filemon. Dia tahu kalau toh aku minta engkau berkata ya, tapi aku nggak mau paksa, harus dari hatimu. Itu ayat 8 dan 9. Siapa yang dia minta kan? Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang ku dapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Anakku loh, saudara, berubah status dari narapidana jadi anak. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Inilah hasil kalau kita mengampuni dosa orang. Sejahat apa orang itu, walaupun gak urusan dengan kita kesalahannya. Kalau kita mengampuni dosa orang itu, kita membawa virus Injil atas hidup orang itu, maka orang jahat berubah jadi buah hatiku. Katakan amin, saudara. Ini proses mengampuni dosa orang. Sejahat apa orang itu berubah. Di Nusa Kambangan kami punya 2 anak. Satu namanya Mukti, itu orang Jawa. Satu namanya Erwin, itu asli Betawi. Dua-dua dari bukan Kristen. Sekarang mereka sudah percaya Yesus. Di penjara Sultan Salahuddin di Makassar,
Saya punya anak dalam penjara, namanya Udin. Dia orang Makassar asli. Kemarin malam dia masih SMS saya. Saya nggak pernah mempengaruhi orang untuk mereka berindah agama, itu urusan mereka. Tapi kalau mereka masih bisa kontak dan saya masih bisa memberkati mereka, saya akan lakukan. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini. Lihat hati Paulus sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Jadi ternyata Paulus pun butuh anak ini. Ingat sudah tua, dipenjara lagi. Mungkin saya bayangkan kalau malam dia kedinginan, dia perlu air panas. Maka dia gampang tinggal panggil Onesimus. Karena ini anaknya. Dan Onesimus sayang papanya. Pasti Onesimus bangun. Bisa bayangkan itu. Aku maunya tahan dia di sini. Sebagai gantimu. Supaya kamu gak usah jauh-jauh dari rumahmu ke penjara ini. Ayat 14. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu. Supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa. Karena ini bersahabat bukan. Melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin ayat 15. Karena itulah Onesimus dipisahkan sejenak daripadamu. Supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Dahsyat enggak akibat gerasi itu saudara. Onesimus dipisahkan sejenak dari Filemon. Tapi karena terima gerasi lewat Paulus, maka Onesimus bisa diterima selama-lamanya oleh Filemon. Beda enggak ini? Dengan apa? Lihat ayat 16. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Hebat sekali dampak gerasi. Hebat sekali dampak otoritas menghidupkan orang dan membenarkan orang. Yang tadinya hamba jadi kriminal, berubah status jadi saudara karena darah Yesus. Amin. Paulus tidak dirugikan oleh Onesimus. Tapi Paulus menanggung dosa Onesimus. Harusnya semua kita gereja Tuhan menjadi pelayan Injil seperti ini. Sejahat apa orang itu, beri kesempatan. Kalau dunia punya kata the second chance, kenapa Yesus mengajar kita bukan cuma the second chance, tapi 70 kali 7 kali untuk memberi kesempatan orang itu. Terus, bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Saudara, menjadi pengampun dosa orang itu artinya menjadi jaminan atas orang itu. Katakan amin. Bukankah Yesus Tuhan menjadi jaminan gara-gara kebejatan kita di hadapan Bapa di surga? Dengan kata lain berkata, Bapa jangan hukum bajingan-bajingan itu, biar aku yang kau hukum. Yesus tampilkan diri saudara untuk dihukum. Paulus menampilkan diri untuk dihukum demi Onesimus. Terimalah dia seperti aku sendiri. Ini kuasa mengampuni dosa orang. Ini kuasa yang kedua, Yohanes 5:22. Penghakiman kuserahkan seluruhnya kepadamu. Bukan di tangan Bapa lagi, tapi di tangan gereja. Pembenaran atas dunia. Ayat 18. Dan kalau dia sudah merugikan engkau, mulai kelihatan. Ini rupanya kesalahan Onesimus. Maling dia di rumah majikan. Saya ulangi lagi. Dan kalau dia sudah merugikan engkau, ataupun berhutang kepadamu, gereja yang punya otoritas menghidupkan dan membenarkan orang harus berani rugi dengan berkata, apa? Ayo jangan ragu-ragu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayar. Makin banyak orang jahat di dunia karena gereja melalaikan otoritas ini.